Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Bisa dites terlebih dahulu suaranya kedengaran jelas apa enggak ya Bapak Ibu semuanya? Oke, Mas Di. Jelas, Pak Syam? Cek, cek. Jelas, Mas Di. Siap, terima kasih Pak Syam. Nah, di sini mungkin sambil di-admit juga karena waktu sudah menunjukkan di pukul jam 18.40, alangkah baiknya mungkin kita lebih ke opening terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya. Di sini juga udah banyak banget yang alhamdulillah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti live trading dan edukasi langsung bersama mentor-mentor yang hebat sangat luar biasa. Oke, sambil lihat admit, di sini kita opening terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, diberikan kelancaran dalam segala ikhtiar apapun, baik di ranah tradingnya, baik di ranah kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Oke, Amin. Bapak Ibu, di sini alhamdulillah sudah ada 166 partisipan yang sangat luar biasa, yang tidak hentinya Lia mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, terkhusus mungkin di sini ada yang sudah memulai di ranah tradingnya, ataupun yang belum memulai tradingnya. Mudah-mudahan adanya webinar on Zoom kali ini, live trading kali ini bisa menambah ilmu serta wawasan baik dari segi trading maupun sistem dari trading bersama di Dimex yang di Dimex infokan gitu ya. Terima kasih. Oke, di sini pastinya Lia tak henti juga mengucap syukur mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan di hari ini mudah-mudahan bisa membuahkan hasil gitu istilahnya di ranah trading forexnya bisa mendapatkan akumulasi profitnya yang baik istilahnya seperti itu bisa menambah ilmunya yang baik sehingga kita bisa menjadi trader yang mandiri gitu seperti visi misi di Didimex pada umumnya. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke perkenalan gitu ya. Mungkin di sini masih babnya Bapak Ibu mungkin yang belum kenal dengan saya pribadi. Mohon izin saya izin perkenalkan terlebih dahulu. Saya Lia Nurulita, trading analis dari PT Didimex Bandung, khususnya di pusat Bandung. Kalau ditanya domisilinya dari mana? Kalau misalkan ada orang Tasik, salam kenal saya dari Tasik. Tapi alhamdulillah kebetulan saya stay-nya di Bandung gitu. Terima kasih. Dan oke, di sini tentunya saya nggak sendirian. Saya bersama mentor-mentor yang sangat hebat, luar biasa. Di sini pun live trading first time juga. Kalau menurut saya pribadi live trading khusus dan edukasi bersama JTC serta DEC khususnya. JTC itu apa? JTC itu Jogja Trading Center dan DEC itulah Didimex Education Center yang dimana kita sebagai pusat edukasi trading forex gitu. Khususnya kalau misalkan DEC di mana, Bapak Ibu DEC kita di Bandung. Kalau JTC di mana? JTC khususnya itu di Yogyakarta. Jadi nggak usah khawatir untuk Bapak Ibu yang mau memulai bisnis trading forex masih belum paham tuh bagaimana sistem tradingnya seperti apa, lalu rules tradingnya seperti apa, baik teknikal maupun fundamental. Insya Allah dari segi edukasi, bimbingan juga kita memberikan arahan. Oke, itu tadi Lia udah sampaikan. Di sini Lia nggak sendirian. Ada 4 mentor hebat yang insya Allah akan menemani di edukasi live trading malam ini. Untuk yang pertama itu ada Mas Ti Liani, beliau di 3MA Expert dan stay di Max Pusat Bandung. Lalu di sini juga ada Master Syam, beliau expert di rule 3 candle serta fundamental, beliau stay di Max Pusat Bandung juga. Lalu di sini ada Master Vincent, beliau stay di Max Yogyakarta dan beliau akan menyampaikan mengenai simple candlestick. Mohon izin nanti revisi kalau ada salah. Di sini ada Mas Timeri juga, beliau dari Didimex Yogyakarta dan biasanya beliau expert di Magic Line Expert. Jadi kali ini, malam ini khususnya Lia nggak sendirian, ditemani dengan 4 mentor yang sangat hebat. Dan di sini Lia mau tes terlebih dahulu untuk Mas Ti Chenli, kira-kira suaranya kedengaran apa enggak? Masih boleh di open mic terlebih dahulu. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Mas Ti. Jelas ya? Siap. Iya, jelas. Oke. Terima kasih Mas Ti. Selamat malam. Next di sini ada Master Syam. Master Syam boleh open mic terlebih dahulu untuk tes Bapak Ibu Sobat Trader di luar sana. Halo, selamat malam semuanya. Oke, Ada suaranya udah suaranya? jelas ya? Siap. Oke.
Iya, terima kasih Master Syam. Next di sini ada Master Vincent. Ya Allah, sudah lama tidak bertemu ya Bapak. Boleh di open mic terlebih dahulu. Halo Lia, Iya, selamat malam Pak. Salam sehat. malam. Iya, terima kasih sudah jelas ya suaranya. Dan di sini ada Mas Timeri juga yang sudah lama juga tidak bertemu dan alhamdulillah kembali silaturahmi kembali di open mic terlebih dahulu, Mas Timeri. Terima kasih. Halo. Halo, Mas Timeri. Masih ada gangguan sepertinya ya. Oke, siap. Nanti boleh dicek kembali ya ketika mau pemaparan materinya mungkin. Siap, terima kasih Pak Sonson untuk informasinya. Next, Mas Mary mungkin akan menyampaikan langsung terkait edukasi tradingnya. Oke, next kita lanjut ke tema Bapak Ibu. Di sini juga Lia mau reminder kalau misalkan malam ini di live trading spesial di mau menembus 200 orang, Alhamdulillah kita nggak lupa juga ngasih reward yang sangat luar biasa terkhusus Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya malam ini. Kita akan bagi-bagi 3 buku Emma Expert dan 3 buku di Max Education Center khusus Bapak Ibu yang bertanya dan nanti akan saya pilih khususnya siapa yang paling bagus nanti akan mendapatkan buku panduan trading secara gratis. Jadi mohon dipahami dulu untuk edukasi tradingnya malam ini. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, ada sesi question and answer di akhir sesi gitu ya, dari akhir sesi pemaparan materi. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan langsung di kolom komentar. Baik, terima kasih. Oke, di sini lanjut ke tema live trading dan edukasi malam ini, yaitu kenapa edukasi bimbingan sangat penting di ranah bisnis forex gitu. Kenapa edukasi bimbingan penting dalam forex, istilahnya seperti itu. Nah, di sini mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang sudah memulai bisnis trading forex, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum paham, terus belum tahu nih di Dimex itu seperti apa, lalu trading forex itu seperti apa, lalu rules trading forex itu seperti apa. Maka langkah baiknya nih di Dimex memberikan ruang dari edukasi secara online, live trading bersama di Dimex, JTC dan DEC yang insya Allah akan memberikan informasi terkait bisnis trading forex-nya, khususnya ngasih tahu nih kenapa edukasi itu sangat penting. Makanya di Dimex memberikan edukasi baik di ranah online maupun offline-nya gitu ya Bapak Ibu. Nanti mohon disimak baik-baik. Oke. Di sini untuk runtuhan pemaparan materi yang akan dimulai yang pertama itu langsung sama Mas Tichen Liani. Beliau adalah 3 EMA expert. Yang kedua itu lanjut di Mas Timeri di expert di Magic Line. Yang ketiga itu ada Master Syam, beliau di Rule 3 Candle dan Fundamental. Dan yang keempat ada Master Vincent, beliau menyampaikan mengenai Simple Candlestick. Setahu saya dulu Money Hunter, sekarang udah beda lagi nih Master Sonson, luar biasa. Nanti untuk ilmu dan edukasinya bisa disampaikan langsung. Nah, sepertinya untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu dari 201 partisipan, saya harap bisa apa ya, mendengarkan gitu istilahnya, mendengarkan pemaparan materinya dengan baik. Insya Allah ke depannya apabila ada yang ditanyakan, nanti Bapak Ibu boleh ditanyakan gitu ya terkait edukasi tradingnya. Oke, ini lanjut ke materi pertama, lanjut sama Mas Chenli. Ibu, baik untuk tempat dan layarnya dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Lia. Sebelumnya aku mau sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya, traders dari Bandung, Yogyakarta, dan se-Indonesia yang sedang hadir di webinar Zoom malam ini. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu tentang kenapa edukasi bimbingan trading forex, kenapa edukasi bimbingan itu sangat penting dalam bisnis trading forex. Oke, ada beberapa hal terkait mengenai materi yang akan saya sampaikan itu bukan tentang teknik 3M expert, begitupun dengan Miss Mary. Tapi yang akan menjadi kunci utamanya itu adalah materi yang akan disampaikan oleh Master Vincent dan juga Master Syam terkait fundamental dan teknikal yang akan mereka paparin. Oke. Sebelumnya aku bakalan bagiin dulu PowerPoint-nya ya. Kita share dulu. Oke. Oke. Belum masuk ya? Sebentar.
Sebentar, ini agak oke, sip. Sesuai dengan tema kita malam ini yaitu, maaf sebentar, ada error di komputernya. Ya kayak gini aja kali ya. Oke. Oke. Kayak gini aja mungkin ya, iya nggak masalah ya. Oke, karena kalau diperbesar dia error. Oke, sip. Sesuai dengan tema kita malam ini tuh yaitu kenapa edukasi bimbingan penting dalam bisnis trading forex. Oke, kita mengingatkan kembali bahwa bisnis trading forex ini merupakan salah satu instrumen investasi. Kalau misalnya Oke, aman ya? Aman ya, Li? Oke, sip. Next, itulah kenapa edukasi dan bimbingan dalam bisnis trading forex itu sangatlah penting, Bapak Ibu semua. Contohnya kita ambil salah satu kasus aja, kasus tahun lalu di 2020 ketika pandemi COVID itu terjadi, lockdown terjadi di mana-mana dan membuat kemerosotan perekonomian itu di berbagai negara tajam banget. Nah, ini termasuk di Indonesia, ada PHK di mana-mana, berbagai sektornya harus berhenti. Akibatnya banyak sekali masyarakat Indonesia yang memutar otak untuk bisa menghasilkan uang demi mereka bertahan hidup. Dan tidak sedikit masyarakat Indonesia ini juga suka dengan hal-hal yang instan ya, termasuk cara mendapatkan penghasilan. Inilah yang menyebabkan kurangnya edukasi, pengetahuan mendalam mengenai bisnis trading forex, membuat masyarakat Indonesia itu pada tahun 2020-2021 itu mengalami pelonjakan kasus penipuan berkedok trading. Everybody knows, semua tahu kalau misalnya kasus penipuan berkedok trading itu lagi marak-maraknya di Indonesia ya. Seperti yang tadi saya bilang juga bisnis trading forex ini adalah bisnis yang keuntungannya tanpa batas dan banyak orang yang memanfaatkan itu dan juga banyak orang yang kena tipu karena itu. Nah, sekarang pentingnya hal untuk kita bisa memulai berbisnis trading forex bukan hanya untuk pemula tapi mengingatkan kembali untuk trader-trader yang sudah expert juga. Ada beberapa hal penting yang harus diutamakan untuk traders yang baru memulai trading. Pertama itu mengenai broker penyedia layanan platform tradingnya. Ingat, broker penyedia layanan platform tradingnya. Banyak sekali broker di Indonesia, entah itu broker luar atau broker lokal, mereka punya nama, tapi mereka tidak luput dari yang namanya penipuan atau bahkan susahnya penarikan dana hasil dari profit. Nah, itu yang harus dipertanyakan, karena banyak broker legal juga yang susah untuk kita menarik dana deposit kita, bahkan dana profit kita. Hal yang pertama yang harus diketahui itu adalah cari informasi penting mengenai broker atau perusahaan yang memberikan layanan platform tradingnya. Di sini aku paparin sudah mencakup tentang legalitas. Kalau udah punya legalitas, termasuk udah pasti dia punya izin dari Bapepti dan ikut serta dalam keanggotaan JFX dan juga KBI. Lalu perputaran uangnya, nah ini yang harus Bapak Ibu ketahuin ya, kalau 70% dana nasabah itu tidak ditaruh atau tidak disimpan di broker, tapi di KBI. 70% dana nasabah itu ada di KBI dan 30%-nya itu ada di segregated account yang ada di setiap broker. Nah, setiap broker ini kerjasama dengan berbagai banyak bank seperti BCA, Mandiri, dan bank institusi terkenal yang ada di Indonesia. Dan yang paling sensitif, kalau broker itu tersebut itu udah dipastikan broker itu legal atau mempunyai legalitas resmi di mana juga keanggotaannya ada di JFX dan juga KBI. Nah, juga withdrawal-nya ini tidak mengulur waktu sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu bahkan dipersulit ya, karena broker lokal pun banyak yang bermasalah di
WD-nya atau di withdrawal-nya gitu. Hal yang keduanya itu mengenai, kalau aku terlalu cepat boleh di komen aja. Hal yang keduanya itu mengenai pelajari dari bisnis trading forex itu mencakup bagaimana cara kita transaksi dalam trading forex. Nah, harus Bapak Ibu trader semua harus mengerti dan memahami tools yang tersedia di platform trading. Materi yang saya sampaikan ini mengulang dasar ketika Bapak Ibu akan yang harus Bapak Ibu juga pahami. Ingat, saya katakan ini bukan hanya sebuah teori, tapi ketika dipraktekkan ini bakalan menjadi kesuksesan dalam kita berbisnis trading forex. Kedua, nah ini yang akan dibahas oleh Master Syam dan Master Master Vincent. Sekarang namanya Master Vincent udah ini ya, udah upgrade. Oke, di sini ada technical fundamental. Nah, mempelajari teknikal cara membaca pergerakan harga untuk bisa masuk ke market forex. Jadi perlu Bapak Ibu pahami, kalau teknikal yang ada di berbagai macam platform MT5, MT4, indikator yang sekian puluh ribu banyak, itu untuk masuk market, bukan untuk kita mencetak profit. Perlu digarisbawahi adanya indikator, teknikal itu untuk memudahkan kita masuk ke market forex. Dan juga memahami fundamental yang menjadi pergerakan harga utama forex. Nah ini, dulu aku sering bilang kalau aku tidak mau terkait dengan yang namanya fundamental, tapi kesalahan aku adalah aku tidak memperhatikan fundamental, padahal fundamental atau news ini adalah yang menggerakkan market 100%. 100%. Kalau fundamental atau news di saat itu nggak ada, baru kembali ke teknikal. Nanti dibahas juga oleh kakak-kakak saya yang ada di sini. Dan yang terakhir, psikologi dan money management. Nah ini, planning trading diharuskan dijalankan secara konsisten, disiplin, demi menjaga psikologi tidak serakah, dan senior di luar sana, tapi kami bisa belajar dari pengalaman banyak traders yang bercerita sama kami, sama kita, gitu. Bagus sekali. Oke, memulai bisnis trading, step 1. Tes. Oke, ada. Internetnya putus. Ada. Oke, step 1. Planning trading, mengatur money management. Dengan total balance awal, berapa persen target profit yang ingin didapat, dan berapa persen kerugian yang sanggup Bapak Ibu tanggung jikalau analisa atau signal pada saat itu tidak sesuai dengan harapan kita. Oke. Untuk player trader tipe pemula, jangan geser-geser SL, jangan naikkan lot ketika transaksi sudah profit di signal pertama, signal kedua, ketiga, naikkan lot. Padahal kita tidak tahu kalau signal selanjutnya itu yang bakalan kena SL-nya. Ini yang harus diperhatikan. Dan yang paling penting itu adalah cari tahu aset safe haven big investor itu apa dan bagaimana pergerakannya. Ini ya. Dan step ketiga, pelajari hal-hal dasar teknikal yang simple tapi profitable. Hindari pemasangan indikator teknikal di satu tempat. Berbagai macam indikator teknikal di satu chart, satu grafik. Step 4, pahami betul siapa diri Anda. Oke, ini yang mengatur emosi, mengatur psikologi. Psikologi trading merupakan hal penunjang kesuksesan dalam trading yang setiap individunya itu berbeda. Jika profit atau loss sudah sesuai dengan planning trading, maka jangan lawan hawa nafsu dengan serakah masuk kembali ke market. Rata-rata trader yang gagal itu adalah
yang tadi saya sampaikan, ketika dia tidak punya planning trading, dia pengen profit hari ini misal 100 juta dari balance 500 juta. Ternyata banyak loss-nya, dia bakalan hajar lot yang lebih besar sampai balance-nya habis. Ini yang rata-rata traders pemula, top traders yang baru senior pun masih bergejolak di psikologi trading, termasuk saya pribadi. Gitu. Oke, step yang terakhir, tidak berpikir segala sesuatu dapat didapat dengan instan. Ya Bapak Ibu ya, hindari titip dana trading dengan keuntungan profit yang di luar nalar. Sebaik-baiknya bisnis adalah yang dikelola oleh pemilik modalnya sendiri. Ini banyak banget di Telegram yang mengatasnamakan channel Liani, di Max Trader, Forex, JTC, Miss Mary. Terus ada lagi banyak mereka mengatasnamakan orang-orang kita yang memang sudah punya nama di dunia trading. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahuin, kami itu tidak bawah 50 juta dan tidak pernah menerima dana deposit ke rekening kami pribadi. Boleh dicek semua yang ada di Didimax. Kalau misalnya ada seperti itu, berarti itu oknum dan Bapak Ibu bisa lapor ke didimaxsupport.co.id. Oke, ini yang terakhir. Thank you so much, semoga bermanfaat karena materi yang saya awali ini, materi yang saya mulai ini bisa menjadi pembuka webinar Zoom malam ini. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh kakak-kakak saya ini yang akan menjadi topik paling penting ya, karena perbekalan buat Bapak Ibu trader semua. Nanti pasti kalau Master Shoni, Master Syam itu pasti ngasih tahu analisa seminggu, sebulan ke depan, signalnya seperti apa, fundamentalnya seperti apa. Ini yang bakalan jadi bekal Bapak Ibu trading dimulai saat ini dan seterusnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila ada kurang dari saya dari penyampaian materinya. Semoga bisa diterima oleh semuanya. Terima kasih. Kembali ke Lia, silahkan. Iya, terima kasih Mas Chenli. Untuk Bapak Ibu, kira-kira suara saya masih jelas kedengaran apa enggak ya? Boleh di komen di kolom komentarnya juga. Aman ya, jelas. Oke, siap. Takutnya ini. Oke, siap, jelas. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga untuk Mas Chenli yang sudah memberikan pemaparan materinya malam ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan Bapak Ibu bisa menyerapnya dengan baik, istilahnya seperti itu ya. Amin. Oke, terima kasih. Next di sini kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan sama Mas Mary. Ibu dipersilakan untuk waktu dan layarnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Lia. Kalau di Bandung bukan Mbak Lia ya, jadi Teteh Lia. Kelamaan di Jogja, jadinya Mbak. Oke, selamat malam buat semuanya. Salam sejahtera buat semuanya. Salam kenal, saya Mary Putri. Mungkin banyak atau sedikitnya yang sudah pernah melihat saya, karena sebetulnya saya juga asli Bandung. Yang memang sekarang sedang ditugaskan di Yogyakarta, jadi masih ada Sundanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang udah hadir malam ini ya, ramai banget, alhamdulillah. Dan semoga Zoom kali ini tuh kita di sini bermanfaat buat Bapak Ibu yang memang terkendala oleh jarak dan waktu ya. Jadi di sini memang jarak itu tidak jadikan suatu halangan ya buat kita untuk belajar. Bapak Ibu bisa ikut secara online seperti ini. Oke, ini yang bakal saya jelaskan untuk di sesi ini, mungkin lebih ke pemahaman ya Bapak Ibu di sini. Mungkin di sini udah ada yang trading atau misalkan yang masih awam atau pernah baru coba-coba trading atau yang sudah lama atau yang baru juga. Di sini mungkin Bapak Ibu harus memahami kenapa kita pentingnya trading bersama yang ada edukasinya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu di sini trading sendirian, karena dalam psikologi trading sendiri itu sangat mempengaruhi pada saat kita menganalisa,
pada saat kita akan open transaksi, pada saat kita profit, maupun pada saat kita terkena loss. Seperti itu ya. Jadi pentingnya adanya edukasi itu di sini sangat-sangat supaya membantu psikologi Bapak Ibu pada saat trading benar-benar terjaga gitu. Makanya kita di sini adanya DEC dan juga JTC ingin membantu Bapak Ibu di sini untuk bisa menjadi ruang atau menjadi wadah edukasi untuk belajar trading dan trading bareng-bareng. Gitu. Seperti itu ya. Nah di sini mungkin saya mau share screen dulu. Ini on window share. Share screen-nya udah ada belum ya? Udah ada? Udah ada? Sudah Bu, sudah ada. Tapi muka Lisa yang besar. Sebelah mana? Sebelah mana? Kok aku hilang? PPT. Ini. Terus? Ini jahat. Sambil terus nih. Oh. Oke. Jadi untuk sekarang, pada saat kita sudah memulai untuk memutuskan ruang edukasi di mana yang kita pilih untuk bisa trading bareng, kita juga harus memahami. Jadi jangan asal hanya ikut-ikutan aja, tapi kita memahami analisa seperti apa yang memang ada di ruang edukasi seperti itu. Nah, contohnya dalam Didimax sendiri itu kita ada dua macam analisa, di mana di sini ada analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Di mana pada saat momen terbaik di analisa teknikal ataupun analisa fundamental, kita akan selalu men-share atau selalu memberi suggest, di mana suggest itu dan pada saat waktu analisa fundamental kita selalu share maupun itu online atau offline-nya. Kalau online-nya mungkin untuk yang di luar wilayah ya, di luar wilayah di sini kan yang maksud kita ada di Bandung dan Yogyakarta. Misalkan tidak ada di antara wilayah Bandung dan Yogyakarta, kita bisa selalu share itu secara online-nya. Tapi kalau untuk secara offline-nya, kita selalu share itu untuk seperti kayak momentum fundamental, itu biasanya kita selalu men-share-nya itu di live trading secara langsung gitu. Kalau misalkan di Bandung, kita selalu adakan live trading itu di Cafe Trader ya. Cafe Trader di building Didimax di Jalan Garuda nomor 88. Kalau di Yogyakarta, kita selalu adain live trading di angkringan kita di Jalan Diponegoro nomor 58 juga. Jadi untuk Bapak Ibu maupun itu online atau offline-nya, kita selalu menyediakan analisa bareng-bareng. Mau itu pun pada saat lagi ada momentum news tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisa teknikal atau fundamental itu lebih bagus yang mana gitu. Ya, mungkin kalau misalkan untuk di sini yang awam, kalau misalkan nanya teknikal itu apa, fundamental itu apa, mungkin akan dijelaskan. Oke, yang pertama itu adalah analisa fundamental. Jadi kalau untuk analisa fundamental sendiri, kita lebih memfokuskan dan mematok harga itu dari berita-berita yang memang berpengaruh dengan mata uang tersebut. Ya, jadi di sini biasanya kita selalu share nih, mau itu di Jogja atau di Bandung, setiap hari itu kita selalu share pada saat hari ini ada momentum apa sih yang terbaik, ada berita apa sih yang memang berimpak besar, ada berita apa sih yang memang di sini bisa kita manfaatkan. Nah, di sini untuk fundamentalnya biasanya kita share
untuk seperti yang dilihat seperti ini. Jadi ada kalender ekonomi yang kita share itu sebagai remind kapan kita harus bertransaksi di momen-momen terbaiknya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kita fokusnya itu ke kondisi ekonomi negara gitu. Contohnya kan di sini ada USD, Euro, GBP dan JPY. Artinya pada saat jam rilis itu artinya di situ mata uang atau pair itu bagus untuk bisa kita manfaatkan momennya gitu. Jadi kalau misalkan kita sebut di fundamental ini apabila misalkan high impact itu pergerakannya akan lebih besar dibanding pergerakan biasanya. Contoh, kalau misalkan biasanya hanya 20 sampai maksudnya 15 sampai 20 pip. Tapi kalau misalkan dalam analisa fundamental apalagi high impact di sini kalau ini kan bukan forex factory ya. Kalau ini lebih ke FX trade. Jadi kalau misalnya FX trade itu bintangnya 3 itu artinya high impact. Kalau misalkan 2 berarti medium impact, kalau misalkan 1 berarti low impact. Nah, artinya kalau misalkan high impact misalkan 3 bintang seperti ini, artinya pergerakan mata uang tersebut pada saat jam rilis biasanya lebih besar bahkan 2 sampai 10 kali lipat dibanding biasanya. Mungkin kemarin-kemarin juga ada ya momentum di mana momentumnya itu pergerakannya cukup besar. Biasanya sih di SAUSD ya. Nah, seperti itu. Belum selesai. Nah, terus setelah itu dan beberapa berita ini tuh sering digunakan sebagai subjek strategi. Jadi kalau misalkan berita-berita besar ini tuh sebagai strategi para trader nih yang memang menunggu rilisnya fundamental. Jadi biasanya si trader fundamental ini juga tradingnya nggak akan setiap hari. Jadi dia bakal mencari di mana momentum terbaik yang memang high impact-nya lebih besar. Makanya si trader fundamental biasanya juga bukan seorang trader yang harian, tapi biasanya dia lebih ke long atau misalkan nunggu weekly atau misalkan monthly-nya gitu, bukan yang hariannya. Walaupun setiap hari sebetulnya kita share ya, ada juga high impact, tapi kalau misalkan yang benar-benar trader fundamental, dia akan menunggu yang benar-benar high impact-nya yang volatilitasnya akan lebih besar. Seperti itu. Nah, terus apa itu analisa teknikal? Kalau teknikal itu adalah analisis teknikal yang salah satu metodenya umum ya. Sebetulnya kalau teknikal sendiri itu lebih ke di mana harga itu kita biasanya patokannya memakai indikator ataupun neck chart yang memang tidak memakai indikator, lebih ke prinsipnya support resisten. Itu juga bisa pakai termasuk analisa teknikal. Tapi di sini untuk teknikal sendiri biasanya kebanyakan sih pakainya indikator ya sebagai alat bantu untuk membaca pemahaman harga mau kemana. Nah, biasanya untuk melihat analisa teknikal ini sangat cocok buat trader yang harian, ada juga yang scalping gitu kan. Nah, ini lebih cocok analisa teknikalnya dengan mungkin nanti sama Master Syam dan Master Vincent juga mereka akan men-share tentang analisa-analisa teknikal yang memang sering digunakan sama master-master ini ya gitu. Jadi kalau misalkan bagus mana, kalau menurut saya dua-duanya bagus, asalkan kita harus pahami dulu nih dengan diri sendiri kita termasuk trader fundamental atau teknikal. Karena menurut saya untuk fundamental sendiri walaupun fundamental rilis harus selalu disertai dengan teknikalnya, karena harga juga pasti ada jenuhnya, harga juga pasti ada harga ada namanya pembalikannya, dan juga kalau ibarat koreksi itu harga ada nafasnya, nggak mungkin naik terus, nggak mungkin turun terus, pasti selalu ada
diselingi untuk teknikalnya sendiri. Maka dari itu untuk di Dimet sendiri juga pasti setiap kali ada fundamental rilis, sebelumnya kita selalu mengadakan live trading itu pasti kita pahami dulu tentang analisa teknikalnya seperti apa. Lalu next di sini mana yang lebih berpengaruh? Kalau misalkan melihat pengaruhnya untuk fundamental kan lebih berpengaruhnya itu adalah pada saat bank-bank besar, hedge fund dan institusi keuangan besar lainnya menggunakan pola analisa fundamental ya. Karena ya harga itu akan bergerak tergantung apa yang terjadi di negara tersebut. Itu mungkin yang akan mempengaruhi fundamental. Contohnya kalau misalnya kita yang udah pernah terjadi kayak kemarin deh di Indonesia, kita juga merasakan adanya COVID. Seperti apa sih adanya COVID di sini gitu kan. Fundamentalnya benar-benar mempengaruhi keuangan negara tuh langsung anjlok gitu. Artinya kan di sini fundamental tuh sangat berpengaruh karena apa yang terjadi di negara tersebut itu akan yang terjadi pada saat pergerakan marketnya gitu. Jadi kalau misalkan pergerakan fundamental menurut saya pengaruhnya itu mungkin di jangka besar pada saat ada sesuatu yang terjadi di negara itu. Contoh kayak kemarin SAU di hari Senin itu sangat menjulang tinggi disebabkan ternyata adanya peperangan. Nah di sini kan artinya pengaruhnya itu kalau yang memang membuat suatu negara itu krisis berkepanjangan, artinya ini bisa jangka panjang. Tapi kalau misalkan memang masih bisa ditangani, artinya kan itu masih hanya contohnya seperti kayak jangka pendeknya lah. Tapi di sini sama-sama berpengaruh gitu. Nah, kalau teknikal sendiri itu ya udah dipastikan sangat berpengaruh ya, karena pada dasarnya trading forex itu sama seperti bisnis konvensional lainnya yang dimana kita akan membeli di harga terendah dan menjual di harga tertinggi. Artinya pada saat teknikal menandakan bahwa kita lagi ada di support, otomatis dia akan ada namanya pantulan, terkecuali memang adanya kekuatan harga yang memang support atau resistennya itu bisa tertembus seperti itu. Dan indikator-indikator juga ini memang kalau misalkan bisa disebut persentase teknikal memakai indikator berapa persen sih? Ada mungkin kalau misalkan dibanding sama fundamentalnya juga kadang kalau misalkan fundamentalnya kuat seperti ibaratnya keadaan negara tersebut misalkan sangat kuat dengan beritanya, biasanya teknikal pun kalah gitu. Teknikal pun kalah yang memang kita udah batasi, oh ternyata ini harga terendahnya, tapi karena fundamentalnya lebih kuat, karena beritanya lebih kuat, artinya tembus lagi. Contohnya kayak kemarin mungkin sekitar minggu lalu atau udah beberapa pekan lalu kan ada namanya penurunan yang tajam dan juga kenaikan yang tajam di beberapa mata uang, di beberapa pair ya. Nah itu kan artinya ada sesuatu yang terjadi di negara yang memang dia itu lebih lebih kuat untuk fundamentalnya seperti itu. Nah terus dapatkah keduanya digabungkan? Keduanya bisa digabungkan ya. Kalau misalkan yang tadi saya bilang, gimana keduanya bisa digabungkan itu karena satu fundamental dan teknikal itu bisa berbarengan itu bisa balance karena harga tuh pasti ada titik jenuhnya gitu. Jadi kalau misalkan ada news walaupun sebesar apapun juga pasti ibaratnya ada koreksinya dan ada di mana titik dia akan meneruskan atau misalkan adanya pembalikan gitu. Terus di sini keduanya itu bisa digabungkan karena ada volatilitas yang disesuaikan di pergerakan mata uangnya. Lalu juga kita harus menyatukan dari time frame-nya sendiri. Apakah time frame-nya di sini sesuai dengan gaya trading kita atau tidak. Kalau misalkan walaupun news-nya besar nih, tapi kan kita pakainya time frame trading yang besar gitu kan, mungkin pergerakannya hanya sementara gitu. Sedangkan yang kita pakai time frame besar itu untuk jangka yang besar. Jadi
Kalau misalkan untuk fundamental biasanya para fundamental yang suka memanfaatkan waktu news itu kan biasanya ada juga yang ngambil waktunya itu benar-benar waktu scalping gitu untuk mendapatkan profit yang sangat instan gitu kan. Tapi ada juga yang memang memakai time frame besar atau misalkan untuk jangka waktu yang besar gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk keduanya ini untuk jenis tradingnya itu kembali lagi jenis trading kitanya mau scalping, intraday atau long term. Jadi bisa disatukan tergantung dari jenis trading yang kita gunakan. Begitu. Dan profit dan loss-nya. Profit loss-nya itu di presentasinya ya di sini harus sesuai ya. Jadi jangan sampai untuk persentase dalam news dan fundamental yang disatukan tidak sinkron. Jadi kalau misalkan dalam kayak misalkan keadaan news kan pergerakannya besar. Kalau misalnya kita profitnya mungkin bisa besar, tapi ternyata kalau misalkan loss-nya itu kita sedikitkan karena tidak kuat mental untuk dapetin loss besar, ya itu juga tidak balance. Jadi kalau misalkan untuk news dan fundamental dan teknikal harus disatukan, kita harus balance juga antara persentase profit dan loss-nya. Pada saat kita sudah siap untuk loss besar, tapi kita sudah siap juga untuk profit besar. Itu pada saat kita trading fundamental yang digabungkan dengan teknikal. Seperti itu. Nah, terus rahasia kombinasi fundamental dan teknikal di sini tuh ada 3. Yang pertama itu ada di sesi London, sesi Amerika, atau sesi setelah rilis. Biasanya kalau misalkan ada 2 tipe. 2 tipe itu trader fundamental yang disatukan dengan teknikal, biasanya mereka suka memakai pending order. Pending order ini bertujuan kita akan transaksi di best price-nya, entah itu di resisten atau support-nya. Nah, yang kedua itu tipe trader yang memang menunggu hasilnya. Jadi kalau misalkan tipe kedua itu ada di transaksi setelah rilis news. Artinya dia melihat dulu melihat apakah hasilnya positif atau negatif, baru dia akan mengikuti arah dari hasil rilis news ini. Nah, kalau misalkan kita ngelihat 2 gaya trading yang berbeda, nah di sini biasanya kita share juga tentang seperti apa sih nanti fundamentalnya, hasilnya seperti apa, prediksinya seperti apa. Kita selalu bahas juga di saat acara live trading kita. Jadi untuk Bapak Ibu di sini kalau misalkan memang pengen mempelajari gimana sih caranya untuk trading fundamental dan teknikal, itu bisa banget untuk bisa ikutin acara-acara live trading kita apabila kita lagi melakukan live trading secara live pada saat news release gitu. Nah, biasanya kita juga melakukan live trading pada saat fundamental itu biasanya di sesi Amerika. Sesi Amerika itu karena banyaknya pair yang berhubungan dengan dolar Amerika Serikat dianggap memiliki pengaruh paling besar dalam forex. Selain itu, berita-berita paling berpengaruh umumnya juga dirilis sekitar sesi perdagangan New York. Jadi selaku pasar paling ramai dan memiliki volatilitas yang besar. Seperti itu ya. Jadi untuk cara-cara Bapak Ibu atau gaya trading Bapak Ibu trading seperti apa bisa disesuaikan dengan gaya trading Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya Teteh Lia atas penjelasannya. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat dan mungkin akan dilanjutkan ke teknikalnya kepada Master Syam dan Master Vincent. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Dimeri untuk pemaparan materinya. Mudah-mudahan mengenai teknikal maupun fundamental yang dibahas secara singkat bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ya, khususnya yang sudah mengikuti di webinar on Zoom kali ini. Nah, di sini mungkin benar-benar yang sangat ditunggu-tunggu juga mengenai teknikal, baik fundamentalnya secara langsung yang akan disampaikan sama Master Syam dengan Master Vincent juga. Terlebih mungkin sekarang lanjut sama Master Syam. Untuk Master Syam, waktu dan layarnya dipersilakan. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Lia. Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan lebih menjelaskan ke arah fundamental sebetulnya. Walaupun ya kita akui fundamental juga tetap butuh yang namanya teknikal. Karena fundamental itu kita melihat data yang sedang terjadi di market saat ini. Segala sesuatu yang berpengaruh terhadap makroekonomi suatu negara itu masuk ke dalam data di bocorannya ya. Saya share screen dulu. Kemarin kita udah hari Jumat ya kalau nggak salah, kita udah bahas sedikit untuk masalah fundamental. Cuman ada beberapa hal yang saya notice di sini untuk data fundamental yang menurut saya itu akan cukup berpengaruh terhadap pergerakan market di minggu ini. Baik teman-teman yang pure technical ataupun mempertimbangkan fundamental untuk analisis tradingnya, minimal kita tahu apa yang lagi happening di market saat ini. Karena tanpa kita mengetahui hal tersebut, maka akan lebih beresiko ketika kita melakukan transaksi. Makanya kenapa di Remax itu selalu mengutamakan yang namanya edukasi, karena risk come from less knowledge. Resiko itu datangnya dari sedikitnya pengetahuan. Kita tahu sedikit, tapi kita melakukan banyak hal, kita melakukan transaksi yang overload, kita melakukan transaksi di jam-jam yang krusial, pas ada rilis news dan yang lainnya, maka itulah biasanya yang memberikan kita resiko yang lebih tinggi. Nah, resiko itu bisa ditekan sekecil mungkin kalau misalkan kita mau mempelajari untuk dasar-dasarnya, minimal analisa teknikal dan minimal analisa fundamental juga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan perkenalkan buat Bapak Ibu pasti banyak yang belum mengenal saya. Saya adalah Syam. Saya adalah mentor di PT Remax Berjangka Pusat Bandung. Buat teman-teman yang mungkin yang udah bergabung mungkin udah mengenal, tapi yang belum bergabung mungkin masih asing dengan saya siapa. Di sini saya itu sebenarnya trader aja, nggak ada fundamental teknikal, karena menurut saya itu teknikal ataupun fundamental itu udah sepaket gitu, nggak bisa dipilah-pilah. Teknikal kita gunakan untuk menentukan presisinya di mana kita entry buy atau sell, sedangkan fundamental kita gunakan untuk menentukan di mana idealnya fundamental kita baca untuk melihat makroekonominya di suatu negara, baik itu suatu negara ataupun global, dan untuk melihat arah besarnya market. Jadi dua-duanya sebenarnya saling melengkapi. Analisa teknikal tanpa fundamental kita hanya bisa melihat arah-arah pendek, sedangkan analisa fundamental tanpa teknikal kita akan kesulitan menentukan level entry yang cukup bagus, akan kesulitan untuk menemukan atau mendapatkan best price. Di sini saya tidak menggunakan PowerPoint, saya akan langsung notice saja di Notepad. Ada beberapa hal yang saya notice, cuman sebelum situ tadi saya udah baca beberapa komentar ya yang lucu-lucu di kolom komentar. Ada yang jangan curhat, katanya ada yang ketipu, katanya Mufik tuh saya tahu dia tuh siapa. Jadi teman-teman memang harus lebih hati-hati, minimal ketahui apa aja legalitas yang harus ada dalam sebuah bisnis trading forex. Oke, 2 menit lagi ada rilis news core PPI yang dirilis month per month dan PPI dirilisnya month per month juga. Kedua data ini diprediksi akan sedikit mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya, yang mana itu biasanya akan memberikan sentimen negatif terhadap pergerakan market. Ini di luar apa yang sudah saya notice ya, karena ini memang sudah jadwal yang udah rutin, udah ada, jadi tinggal ikuti aja. Nah ini PPI dan CPI, cuman sayangnya di kita itu kadang agak ini ya, harus menggunakan virtual server, karena kebanyakan website yang ada tradingnya atau forexnya itu di Kominfo kita itu di blok ya, nggak bisa ini. Cuman ketika saya menggunakan virtual server, maka ya seperti inilah jaringannya nge-lag, karena saya menggunakan server di luar negeri yang mungkin Mbps-nya kecil banget gitu. Jadi ini juga buka ini agak susah tuh.
Coba ini intinya kemungkinan menurut saya ini akan memberikan dampak yang negatif. Ini stagnan yang core PPI-nya ya, yang core PPI tanpa penjualan otomotif ini stagnan di angka 0,2% dan kalau ini dirilisnya 0,2% atau bahkan lebih kecil daripada itu, maka itu akan memberikan dampak negatif terhadap pergerakan market. Sedangkan untuk PPI ini juga ada penurunan sebesar 0,4% dan itu kalau aktualnya memang seperti ini, maka akan memberikan sentimen negatif juga. Nah, teman-teman bisa lihat di grafik pergerakan harga. Sebenarnya saya udah mengatakan berita untuk konflik di Tim Teng itu udah ada dari minggu lalu dan saya udah mengatakan Senin bakal ada gap itu di live YouTube pagi dan live trading sorenya. Lalu saya udah notice, makanya saya lebih cenderung untuk buy-nya. Cuman kalau yang buy-nya kemarin kan waktu sebelum ada gap di sini ya, kalau buy-nya stop loss-nya kependekan itu udah kena SL duluan. Tapi kalau yang nggak kena SL duluan, tadi ada di grup teman-teman kita yang udah member, dia konsul, tapi konsulnya tuh gimana caranya nge-hold ini karena dia nggak mau close profit dulu, akan dibiarkan dulu. Jadi saya lebih menyarankan untuk pasang trailing stop atau SL plus saja. Walaupun udah nggak jauh kalau menurut saya kenaikannya gitu. Ini kita akan sambil baca juga aktual newsnya. Cuman ini agak nge-lag ya. Karena saya menggunakan VPN. Mungkin saya akan menggunakan handphone aja biar ini ya. Mau internet ya. Gimana dong? Sudah kita matiin aja lah VPN-nya. Agak ribet kadang di kita kan. Kominfo kita tuh entah apa tujuannya ngeblokir berapa situs informasi. Sebenarnya ini situs informasi ya. Untuk PPI, coba kita lihat aktual dampaknya ke market. Tidak dapat membuka halaman. Oke, kenapa lagi nih ya? Teman-teman yang admin, tolong dong dibantu. Supaya itu ada yang bisa connect ke Factory. Kita coba cek rilisnya. Bisa di handphone nggak kebuka, di PC pun apalagi karena seperti biasa diblok sama Kominfo ya untuk website Factory-nya. Hasilnya tuh PPI-nya 0,5%. Kalau yang core PPI-nya 0,3%. Core PPI-nya? Yang core PPI 0,3, yang PPI-nya 0,5%. Oke, thank you. 0,5% berarti lebih besar dibanding dengan ekspektasi. Nah, itu sebenarnya sedikit kabar bagus untuk teman-teman yang kubu seller nih. Karena ada loh yang kubu seller juga. Kalau misalkan memang tidak ada data tambahan, dan tadi juga saya sempat baca di kolom komentar, yang ngeri katanya news jam 1-nya. Sebetulnya nggak terlalu ngeri ya yang news jam 1-nya karena bukan penetapan suku bunga, hanya speak aja. Ya high impact tapi bukan penetapan suku bunga. Dan malah untuk Amerika saat ini ada rencana untuk stop dulu kenaikan suku bunga. Rencananya Amerika itu kan mau naikin 0,25% lagi, sekali lagi suku bunga. Tapi karena inflasinya udah dekat ke target Amerika kan sekarang inflasinya tuh 2% ya. Nah, udah dekat, dianggap belum memerlukan. Bahkan ada wacana untuk cut rate atau dia potong lagi. Karena mau tidak mau Amerika kalau nggak melakukan cut rate, dia akan namanya itu hard landing untuk makroekonominya di tahun 2024 ke sana. Kalau dia tidak menurunkan suku bunga. Karena suku bunga yang terlalu tinggi itu akan berpengaruh terhadap banyak hal kayak ekspor impor gitu kan, inflasi juga mungkin rendah tapi peredaran uang juga sedikit, masyarakat bawahnya akan kena, perbankan apalagi bakal kena. Bahkan kemarin juga udah ada yang kena kayak SVB ya, Silicon Valley Bank itu udah kena duluan. Dampak dari suku bunga tinggi, dia collapse, ditambah ada 156 waiting list lagi untuk bank di Amerika, bank swasta di Amerika yang kemungkinan bakal nyusul SVB kemarin untuk dia bisa melemah. Dan ini nggak mau connect ya sudah lah ya, nggak apa-apa. Nah itu untuk datanya intinya overall negatif sebetulnya, lebih kecil dibanding dengan sebelumnya, tapi tidak akan berpengaruh terlalu besar karena lebih tinggi dibanding dengan ekspektasi. Tidak lebih baik dibanding dengan sebelumnya, tapi tidak lebih tinggi dibanding dengan ekspektasi. Karena ekspektasi saya itu minimal jauh angkanya 1% atau 2% untuk perubahan angkanya baru itu akan memberikan dampak yang besar. Nah, teman-teman bisa dilihat di grafik ya. Mohon maaf ini ada sel gantung. Apa-apa lah ya. Nah, ini ada gap di hari saya sebenarnya kalau untuk trading harian lebih cenderung menggunakan yang namanya
3 candle sebetulnya untuk trading harian, karena masih cuan banget sampai dengan hari ini gitu kan. Ya walaupun nggak setiap hari ada, tapi sekalinya ada saya udah nggak ada ragunya gitu, udah OP aja udah gitu. Apalagi kalau misalnya lagi clear posisinya, nggak ada posisi yang lain, ya udah masuk aja gitu. Dan kondisi akunnya sekarang masih floating minus ya. Nah ini kalau kita lihat secara teknikal, saya menggunakan Fibonacci ada potensi ya untuk harga itu masih bisa naik ke 1878 sampai dengan 1895 berdasarkan Fibonacci. Dan level 1895 itu bertepatan juga dengan level SBR ataupun area tawar-menawar di sini kita lihat ya. Dan ini pun akan cukup kuat ketahanannya. Ini 1, ini 2. Ini akan cukup kuat untuk tembus. Jadi kalau harga sudah memasuki area ini di malam ini, beda lagi cerita kalau besok ya. Tapi kalau malam ini harga memasuki ini udah zona seller. Teman-teman yang mau sell, tunggu masuk di area ini. Sebenarnya udah enak. Ini buat contoh aja. Ini saya udah pasang sell limit. Kenapa? Karena bukannya ada data fundamental yang negatif. Nah, teman-teman, ini yang saya notice di fundamental untuk beberapa waktu ke depan. Yang pertama adalah konflik Israel-Palestina. Bukannya dari dulu ya untuk konflik Israel-Palestina udah rame. Ya betul, tapi ini adalah serangan terbesar Hamas ke Israel semenjak 1976. Jadi ini adalah serangan terbesar dari puluhan tahun yang lalu. Ada sekitar 5.000 roket yang diluncurkan ke area pemukiman Israel. Dan sekitar 1.600 lagi dengan Amerika yang seperti biasa selalu ikut campur. Amerika udah declare juga bahwa dia masuk ke aliansinya kubunya Israel. Nah, tapi di kubunya Hamas juga ada beberapa negara besar. Contohnya ada Rusia, dia juga udah siap. Hacker Rusia udah mulai turun ke lapangan. Terus ada Kim Jong-un. Nah, favorit saya nih, presiden favorit nih, Kim Jong-un juga dia udah siap memberikan bantuan pesawat yang bisa mengirim rudal berkekuatan ledak tinggi. Nah, kita tahu kan Kim Jong-un seperti apa. Kim Jong-un walaupun agak barbar, tapi kadang dia selalu pro-nya itu kayak ke kubu timur ya, bukan kubu barat. Kayak kemarin ke Rusia malah pro-nya ke Rusia kan. Padahal udah dijabat tangan sama Joe Biden, sama siapa? Ini ada ular muncul ya di layar. Udah dijabat tangan sama siapa? Donald Trump. Itu udah fine-fine aja, tapi ketika pindah ke Joe Biden, dia kembali lagi untuk tidak memihak Amerika. Entah ada masalah apa ya. Cuman intinya konflik Israel-Palestina itu akan melebar dan akan memberikan dampak yang semakin besar terhadap pergerakan market. Tapi nggak usah takut, ini nggak akan dulu ke 2000-an untuk waktu dekat ini. Karena untuk waktu dekat ini kemungkinan dia akan mentok di 1895 gitu. Yang kedua, tingkat inflasi. Tingkat inflasi Amerika itu targetnya adalah 2%. Dan sampai dengan hari ini belum tercapai untuk target inflasi 2%. Maka untuk target inflasi maka belum ada kabar baik, masih jelek untuk inflasinya. GDP Gross Domestic Product juga menunjukkan belum ada peningkatan yang signifikan dibanding dengan periode sebelumnya. Dan dari CPI dan ada PPI juga. Ini yang barusan, yang CPI-nya besok. Nah, terus ada wacana suku bunga yang ditahan atau tidak dinaikkan. Nah ini akan memberikan sentimen atau volatilitas yang cukup besar terhadap market. Jadi kalau ada di kalender ekonomi teman-teman nemu ada perilisan suku bunga, lebih baik perhatikan karena itu akan berdampak cukup tinggi. Entah itu dinaikkan ataupun ditahan tidak dinaikkan atau bahkan mungkin cut rate atau potong suku bunga, itu akan berdampak cukup tinggi. Tapi setahu saya itu bukan malam ini untuk penetapan suku bunga yang baru. Lalu selanjutnya ada USD Yen. Kalau teman-teman yang suka di Yen ya, walaupun kadang bikin kesel ini Yen. Ini apa pula ya, clear all drawing. Nah, karena nggak mau turun, cuman untuk USD Yen kalau kita lihat, kita perhatikan lagi, dia udah mulai kehilangan momentum atau buy interest-nya untuk dolar Amerika terhadap Yen. Ini juga berpengaruh atau dampak dari konflik Timur Tengah. Jadi orang-orang lebih memilih aset safe haven yaitu yen Jepang. Yen Jepang pun sebenarnya adalah aset safe haven yang bisa kita pilih selain dengan emas. Karena emas nggak selamanya
stabil. Emas kadang lagi volatil banget, emas kadang lagi mahal banget, kadang lagi murah banget. Lalu next, harga minyak juga ikut naik akibat konflik Timur Tengah gitu. Nah, teman-teman yang suka di CLR, nah ini, tapi hati-hati ya kalau yang suka di CLR. Ini juga ada gap juga sama kayak SAU. Adapun penurunannya untuk saat ini masih dalam fase koreksi, belum dalam kondisi untuk tren, kenaikannya gitu. Jadi dia walaupun naik akibat dari konflik Timur Tengah, tapi ini masih tetap bisa melanjutkan penurunannya. Itu yang saya notice. Lalu nextnya, nah ini yang saya notice lagi nih, emas untuk all time high di 7 bulan terakhir akibat konflik di Timur Tengah. Jadi kalau saya sebenarnya balik lagi ke teknikal. Saya memang menganalisa dasarnya berdasarkan fundamental. Itu untuk arahnya. Tapi tetap saya juga membutuhkan yang namanya teknikal. Kadang saya menggunakan Fibonacci seperti yang teman-teman lihat di layar. Kadang saya menggunakan Bollinger Band, kadang saya menggunakan MA gitu kan. MA juga banyak, ada 3 MA, ada MA Merdeka, ada MA apalagi banyak lah di kita kan. Kadang saya juga seringnya mungkin memang menggunakan price action karena itu menurut saya paling enak gitu untuk entry-nya gitu. Itu aja mungkin teman-teman yang saya notice di market untuk belakangan ini. Ada beberapa hal teman-teman juga boleh screenshot karena ini belum selesai. Hal-hal yang saya notice ini belum selesai dan masih bisa berlanjut. Diikuti perkembangannya seperti apa, biar teman-teman bisa memprediksi atau membuat proyeksi harga ke depannya seperti apa berdasarkan data fundamental. Kalau misalkan masih kebingungan untuk membaca data-data fundamental, teman-teman kan boleh banyak rekan-rekan kami atau misalkan mau live apa ini ya. Tolong jangan di ini ya, jangan membuat onar ya. Kalau misalkan teman-teman masih kebingungan atau masih membutuhkan pembelajaran bagaimana caranya membaca arah berdasarkan data fundamental, bagaimana cara membaca arah berdasarkan data teknikal, silahkan teman-teman hubungi rekan-rekan kami yang mengundang Bapak Ibu ke live Zoom ini untuk bisa dipertemukan dengan saya, dengan Mas Mary, dengan Master Sonson atau dengan Mas Chenli gitu untuk bisa belajar secara private. Itu boleh ya, silahkan dihubungi aja nanti ke rekan-rekan kami yang mengundang Bapak Ibu ke live Zoom ini gitu. Ini aja mungkin yang saya notice di pergerakan market dan kesimpulannya harga masih ada potensi untuk kenaikan tapi udah mulai dekat kalau berdasarkan analisa fundamental saya karena sekarang tuh tingkat inflasi menjadi kecenderungan yang lebih tinggi dibanding dengan konflik Israel Palestina untuk menggerakkan atau memberikan volatilitas harga terhadap harga di market forex gitu. Nah, ini yang bisa teman-teman ikuti gitu. Itu aja mungkin Ibu moderator ya, Mbak Lia dari saya informasinya. Semoga bermanfaat. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar. Terima kasih Pak Syam untuk pemaparan Sama-sama. materi serta edukasi yang disampaikan untuk rekan-rekan trader semuanya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Next, ini juga udah masuk ke news juga ya, tadi udah dibahas di jam 19.30, lalu di sini juga ada bagian teknikal, langsung akan disampaikan juga sama Master Vincent. Untuk waktu dan layarnya dipersilakan. Terima kasih. Halo Master Vincent. Oke, selamat malam semuanya. Jelas Siap. ya? Jelas. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal, saya Vincent dari JTC Jogja ya, Jogja Trading Center. Sebelumnya saya ini ya, baca komentar dulu ya. Selamat malam semuanya, dari Cimahi ya. Banyak sekali, luar biasa. Dan untuk yang yang kena tipu ya dari oknum itu, saya turut prihatin Pak Halim. Semoga semoga cepat terselesaikan gitu ya.
Kalau boleh klarifikasi terlebih dahulu, betul Mufik itu dahulunya di partner kita juga sama di Dynamic Pusat, cuman karena ada kasus tertentu jadinya dikeluarkan dari Didimex seperti itu. Saya Pak Samson, alhamdulillah Pak Hasan. Sehat. Aku mau bertanya bagaimana cara menganalisa melalui candlestick. Saya dari dulu masih bingung di situ-situ aja. Siap, dari Muhammad Indra Maulana. Oke Pak Muhammad, jadi kalau misalnya kita belajar dari candlestick ya, banyak sekali apa namanya pattern candlestick ya, atau formasi candlestick yang harus kita hafalkan. Cuman di sini saya mau share ya, saya langsung share aja untuk membersihkan waktu. Saya mau share formasi candlestick yang nggak ada di YouTube ya. Kalau di sini kan ada yang jawab belajar dari YouTube banyak. Kalau saya di sini bakal share teknik candlestick yang nggak ada di YouTube. Buset ya, benar-benar crowded sekali ya. Oke, langsung aja. Simak baik-baik ya. Jangan dulu ada yang coret-coret, jangan dulu ada yang macam-macam pokoknya. Saya share ya. Nih. Sudah? Sudah ada ya? Nah. Dulu. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan kita belajar candlestick itu banget, ada bullish engulfing, ada bearish engulfing dan sebagainya ya. Cuman belum ada kok, udah ada ya. Ya, udah ada kok. Jadi kalau misalnya di sini itu ini ada bahas di YouTube, cuman di channel Didimex Jogja ya, Didimex Yogyakarta itu ada pembahasnya gitu. Di sini saya akan bawakan teknik simpel. Namanya tekniknya itu adalah candle V ya, atau teknik V. V itu seperti ini nih, ini V nih ya. Itu seperti ini. Jadi ini Vincent ya, Master Vincent. Nah, di sini saya akan bahas ya, ya. V kan pegangan seperti ini ya. 1 2 ya. Ini pembahasan secara singkat aja. Waduh. Coret-coret. Aduh. Tolong jangan dicoret-coret ya. Ya ini banyak bocil kematian. Nanti kena UU ITE loh. Ya. Bentar, bisa diiniin nggak? Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita belajar komentarnya ini loh. Siap ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari dari market ya, candle V itu seperti ini bolanya. 1 2, ini satunya ya, ini satunya yang saya gambar di sini nih. ITL. Yang saya gambar di sini ya. Ini satunya nih. Satunya di sini ya. Aduh, Hasan Fajar. Yang coret-coret saya keluarkan ya. Ya. Nah. Siap, boleh dibantu klik ya sama moderator ya. Dan coret. Nah, kalau misalnya di sini ini tuh sebagai high awalnya ya. Ini sebagai high awalnya, ini sebagai tertingginya, dan ini sebagai high turn ketiganya ya. Jadi contohnya candle-nya tuh harus begini nih ya. Ibaratkan ini candlestick ya. Ini shadow-nya satu di sini. Lalu candlestick kedua itu ada di sini ya. Ini ya. Nah, candlestick tertingginya di sini ya. Nah, candlestick 3 di sini ya. Nah, seperti ini. Lalu kalau misalnya udah terjadi seperti ini, maka ini valid menjadi candle V, formasi V. Seperti ini. 1 di sininya 1. Lalu ini 2, dan ini menjadi 3-nya V ya. Gitu. Nah, ini bisa terbalik, bisa bullish, bisa bearish ya.
Kalau misalnya bullish, contohnya bagaimana kalau bullish? Ya, kalau bullish contohnya seperti ini nih. Kondisi candle bullish. Nah ini, ya. Contohnya di sini nih, ya. Yang tadi hari ini, jangan jauh-jauh ya, hari ini ya. Ini kalau kita cek di sini ya, bentar kita zoom. Nah, ini kalau kita cek di sini, yang candle ini bentuknya sama V ya. Ininya di sini, nah ini ke sini, lalu ininya ke sini. Ya. Betul kan? Polanya jadi V 1, 2. Nah, syaratnya yang ini ya, yang candle ini, yang candle di sini, ini nggak boleh melebihi dari terendahnya candle yang kedua. Ya, dia nggak boleh lebih rendah dari candle kedua. Contohnya kayak di sini. Ya. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini candle kedua. Ya, candle kedua ini menjadi candle paling rendah atau paling tinggi. Gitu loh ya. Ini menjadi candle paling rendah atau paling tinggi. Di sini kondisinya biris ya. Jadi candle 1, candle 2, candle 3. Nah, candle 3 ini nggak bisa lebih rendah daripada candle keduanya. Ya. Maka kita bisa buy di sini. Gitu. Jadi kita bisa buy di candle keempatnya. Ya. Buy di sini. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya bisa dikurangin aja antara 20 pip atau 2 poin dari low sebelumnya. Contohnya di 1858 ya. 1858 stop loss-nya di 1856. Nah, gitu. Ini contohnya ya. Ini contohnya di sini. Ya. Ya. Contohnya seperti itu. Ya, ini candle V. Ini contoh candle V dalam bentuk biris ya. Kalau biris berarti ke bullish naik, buy. Sekarang kita bahas kebalikan ya. Kita bahas kebalikannya. Contohnya lagi kita bahas kebalikannya. Ini nggak masuk karena di sini jauh ya. Jauh. Ini nggak bisa. Kita cek lagi. Mana lagi ya. Kita contoh yang dekat-dekat aja ya. Sekarang ini belum jadi ya. Ini belum jadi candle V. Kenapa? Karena di sini candle pertamanya udah lebih tinggi ya. Dan candle kedua ini lebih rendah. Maka ini belum bisa dikatakan candle V. Gitu. Nggak bisa ya. Pak Henry nggak bisa ya. Betul. Ya. Jadi Henry itu pas candle keempat. Candle keempat langsung masuk Henry. Contoh di sini. Ini simpel banget. Dipadukannya dengan support resisten. Ya. 1, 2, 3. Ini kan lebih rendah ya. Candle kedua lebih rendah nih dibandingkan candle ke 1 dan ketiga. Ini masuk 1, 2, 3. Baik di sini. Ini belum masuk. Kenapa? Karena candle ke 1 udah lebih tinggi dibandingkan candle kedua. Ya. Jadi candle keduanya yang posisi lebih tinggi. Ini masuk nggak di sini? Nggak masuk ya. Karena candle kedua lebih tinggi, lebih rendah dibandingkan candle ketiganya. Nggak masuk ngalit. Kalau misalnya ini jadi lebih rendah, mungkin bisa terjun. Tapi karena di sini lebih tinggi, ya, di sini lebih tinggi, maka nggak bisa tuh ya. Dia nggak valid, makanya nggak turun, gitu. Tapi ya di mana mas? Betul, ya. Tapi-nya itu bisa pakai support resisten ya, bisa pakai support resisten atau menggunakan 1:1 ya. Contohnya dari sini ya, dari sini ke sini tuh sekitar 60 pip ya, 60 pip atau 6 poin. Berarti kita TP 6 poin juga ke atas. 18,7 kalau 62 berarti 68 ya. Nah, 68 di sini kena tuh. Ini kena TP. Udah gitu kita tunggu lagi ya. Ini dipadukan dengan support resisten bagus banget ya. Kalau dipadukan dengan support resisten ini bagus banget. Kita bahas satu lagi ya. Ini kan cuman birisnya ya. Kita cek sekarang bullishnya. Gitu. Candle V bullishnya. Kalau bullish berarti buat turun. Kalau bearish berarti untuk naik ya. Bullish. Bentar kita cek. Nah, ini masuk nih. Ya. Ini masuk. Ya. Gak mesti dipucuk tapi ini bisa masuk nih. Ya. Nah, perhatikan di sini. Ya. Ini kan ini ya, candle ini ya yang saya tandain.
Nah, ini di sini tertingginya ya. Ini satu, candle 2, candle 3. Nah, ini masuk 1, 2, 3, ini masuk. Bisa sell di candle keempat di sini. Nah, ini bisa masuk sell. Turun gitu ya. Jadi simpel banget. Cuman harus sabar ya, nggak boleh. Kalau misalnya candle ketiga lebih besar dibanding candle kedua, lewat. Kalau candle ke satu lebih tinggi atau lebih rendah dibanding candle kedua, sama lewat juga ya. Lewat. Pokoknya harus disiplin, sabar banget. Ya. Ya, harus sabar banget. Contoh lagi ya, satu lagi deh. Bentar. Nah, ini nih. Ini masuk nih ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 berarti candle keempat masuk. Ini sell ya. Ini sell lumayan turun. Ya. Ya. Benar kan? Ini langsung lumayan turun. Ini sama nih. Ya. Ini nggak masuk. Nah, ini masuk lagi nih. Ya. Ini masuk tapi kecil. Ya. Tapi kalau ini lebih lagi. Ya, di sini candle ke satu dia tipis. Ya, candle ke satu dia tipis tuh. Kalau kita cek ya. Ini tip jaraknya tapi tetap rendah. Candle keduanya. Candle ketiga di sini dia naik. Ya. Candle ketiga di sini dia naik. Buy di candle keempat. Di sini buy-nya ya. Di sini buy-nya. Nah, naik kan dia kan. Contoh lah dia floating, nggak masalah floating juga ya. Kan belum kena SL, tapi di sini dia naik tuh. Ya, kayak gitu. Ya, simple. Ya, dipadukan dengan support resistance ini jos. Ya, saya bilang jos banget. Simple tapi benar-benar profitable gitu. Ya, kayak gini masuk nggak? 1, 2, 3 ini masuk. Ya, ini masuk. Masuk nih. Ini nggak masuk. Ya, ini nggak masuk. Yang ini bisa. 1, 2, 3 ini bisa. Nah, ini ya. Sama nih, bagus nih. Tuh kita cek. Ya. Ini tandanya keduanya lebih bawah kan? 1, ini bawah, 2, ini 3. V. Di sini masuk buy, naik dia ke atas. Ini buy. Ya. Ini buy, baru dia naik. Gitu sih, simpel kan? Simpel ya. Cuman kalau misalnya ada satu pertemuan emang nggak apa ya? Emang pasti bakal lupa ingat ya, bakal lupa ingat. Tapi kalau ini dipadukan dengan support resisten, saya yakin akan lebih valid menemukan entry-entry yang poinnya atau misalkan handle yang lebih bagus untuk di entry-in gitu. Jadi mesti mengingat kayak pola apa ya? Bisnis engulfing dan sebagainya, three white shoulder itu nggak mesti diingat, tapi kalau misalkan ingat itu sudah bagus ya. Sebenarnya basic ini tuh dari polanya pola IHNS ya, inverted head and shoulder atau head and shoulder di time frame M1 ya. Di time frame M1 kita aplikasikan di H1 di 3 candle itu tadi gitu ya. Muhammad siapa nih? Waduh, coret-coretnya Muhammad ya. Oke. Boleh, Mbak Lia lupa. Neng Lia ya. Lupa jadi Mbak Lia. Boleh Neng Lia. Buka aja sesi tanya jawabnya. Dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih Pak Vincent untuk pemaparan materi serta edukasi teknikalnya yang sudah disampaikan. Nah, sekarang masuk Bentar ya, yang pertanyaannya karena banyak banget dibacakan oleh moderator aja. Oke, siap. Sekarang masuk di question and answer. Bapak Ibu bisa langsung diskusi di kolom chatnya. Dan di sini juga Lia mungkin bakal scroll dulu ke atas. Ada beberapa question yang memang belum terjawab. Tapi mohon izin sebelumnya Bapak Ibu, suara saya jelas nggak? Boleh di komen ya. Halo semuanya, suara saya terdengar jelas nggak? Mohon maaf sebelumnya. Jelas.
Oke, siap. Terima kasih, Pak. Di sini langsung masuk di question and answer. Terus tadi Lia mau scroll dulu ke atas. Ada beberapa yang salam-salam juga. Terus ada yang nanya juga. Kita scroll ke atas sebentar ya. Dan di sini ada yang greeting juga. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu yang Bertanya. sudah meluangkan waktunya. Di sini juga ada Mas Al yang nanya cara 3 candle itu gimana, Master? Boleh ditanya. Boleh dijawab dulu, Pak Syam. Ya. Gimana? Cara tiga candle itu gimana, Master? Infonya seperti itu. Oh, oke. Izin untuk tidak on cam ya, tapi saya akan share untuk grafiknya Oke. karena wajahnya harus sudah agak dikondisikan ini. Siap, Master. Kebetulan lagi kurang fit ya. Oke. MT5-nya halal Mas. Halal ini, berkah ya. Iya berkah. Masya Allah. Rule 3 candle itu adalah teknik yang cuman sebenarnya lihat aja open daily price. Jadi gunakan time frame H1. Ini yang pertama, gunakan time frame H1. Yang kedua, munculkan separator period. Dan yang ketiga, pair-nya hanya di XAUSD. Jadi kalau dari open daily price harga itu turun minimal 3 poin, maka bisa buy. Kalau dari open daily price harga naik minimal 3 poin, lebih besar, lebih bagus, berarti bisa sell. Take profit di open daily price. Nah, kalau misalkan sampai dengan candle ketiga, misalkan yang ini 1, 2, 3 naik atau turunnya tidak sampai 3 poin, artinya tidak ada momen berdasarkan rule 3 candle. Mungkin nggak tiap hari momentumnya, tapi teman-teman boleh cek dalam setahun ke belakang apakah ada yang meleset atau misalkan berapa kali kalau ada yang meleset ya, kalau ada gitu. Nah, simple banget tekniknya karena ini juga teknik yang digunakan oleh guru saya dulu. Dan saya praktekkan sekarang karena masih cuan banget gitu ketika saya menggunakan teknik ini gitu. Jadi intinya kita lihat dari open daily price harga turun apa naik, minimal 3 poin kita bisa counter TP di open daily price. Contoh hari apa ya waktu ada untuk ini ada kalau nggak salah ya. Nah, ini open daily price-nya di sini ya. Ini candle bearish berarti open price-nya di atas. Candle pertama nggak nyampe 3 poin, tunggu candle kedua, ukurnya tetap dari open price. Tunggu candle kedua. Nah, ini candle kedua udah jelas ada ya 8 poinan lah kurang lebih. Berarti bisa buy. Take profit di open daily price. Ini ke floating dulu nggak? Iya. Nah, tapi TP nggak? TP malamnya. Gitu doang. Gitu tekniknya simple. Terus ada lagi nggak momennya? Sebenarnya banyak dari minggu kemarin itu ada beberapa momentum ya. Ini juga sama 3 poin mah lebih pastilah ya. Ini candle pertama, candle kedua nggak nyampe, candle ketiga baru nyampe 6 poin, berarti bisa buy take profit di open price di sini. Dan ini kasusnya kalau seperti ini jangan nunggu ideal, harus benar-benar hit TP. Kalau sudah mendekati lebih baik ambil close profit karena nggak menjamin selamanya benar-benar hit atau kena atau menyentuh di open price-nya, tapi minimal kembali atau mendekati open price-nya seperti itu. Nanti kita bisa bikin pembahasan, ada pembahasan detailnya di channel YouTube official-nya Didimex, bisa dicari dengan keyword rule 3 candle Didimex gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Syam. Next di sini ada dari Pak Kak, lihat news kira-kira di mana ya Kak? Di sini udah dijawab juga dari Mbak atau Mas Emily. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, untuk melihat news itu bisa di Forex Factory yang tadi disampaikan sama Master Syam juga, atau bisa di investing. Next di sini kalau USD menguat itu berarti gold itu boleh di sell, boleh apa enggak Master Sonson kira-kira? Boleh, betul. Kalau USD menguat, maka selalu turun karena kan USD ada di belakang ya. Jadi otomatis kalau USD menguat bisa sell. Cuman yang harus diperhatikan adalah kenapa hari ini meskipun newsnya positif ya, ini itu dia nggak berpengaruh terhadap gerakan ya, gitu. Dia nggak berpengaruh terhadap gerakannya. Karena kan, bentar. Ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini tuh hasilnya tuh meskipun positif ya, tapi dia nggak, betul tadi kata Pak Syam, dia nggak lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya 0,7% ya.
Bulan sekarang diprediksikan ada penurunan jadi 0,3%. Ya. Tapi akhirnya apa di sini negatif kan artinya kan. Tapi di sini hasilnya positif ya 0,5%. Meskipun 0,5%, di sini tetap harus memperhatikan dari bulan sebelumnya. Ya, hari ini aktualnya masih di bawah dari 0,7%. Ya, makanya SAU responnya nggak terlalu kuat, gitu. Makanya SAU nggak terlalu kuat, jadi cuman ke bawah aja untuk koreksi lalu naik ke atas, gitu. Kalau misalkan menguatnya berapa dong harusnya? Ini harusnya atas 0,7, minimalnya 0,8. Kalau 0,8 bisa jadi SAU lebih kencang turunnya ya, USD lebih menguat turunnya gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Vincent. Next di sana dari Muhammad Indra Maulana. Kak, aku mau bertanya bagaimana cara menganalisa melalui candlestick. Saya dari dulu masih bingung di situ-situ aja. Udah ya dari Master Sonson tadi, Master Vincent Ya tadi betul disampaikan. betul Iya. tadi langsung jawab. Oke, siap. Terima kasih. Terus di sini ada gimana? Kakak mau tanya dari HP-nya Iman. Kakak mau tanya cara nentuin HTF buat analis SMA, LTF buat entry. Boleh? Siapa yang mau jawab? Halo, Master Syah mungkin ya? Ya. Ada pertanyaan dari HP-nya Halo? Iman. Kakak mau tanya cara nentuin HTF buat analis SMA, LTF buat entry. Kira-kira suaranya jelas nggak ya Bapak Ibu? Mana tuh tadi tuh? Yang HP-nya Iman. HTF buat analis sama LTF buat entry. Apa lagi tuh HTF buat analis sama LTF buat entry? Saya aja nggak paham Mbak Lia ya. Mungkin bisa pakai bahasa yang lebih simpel Pak, karena apa itu HTF? Nanti boleh di-recheck ulang mungkin ya Pak ya. Ya mungkin bisa dipertanyakan dengan bahasa yang lebih simpel karena saya baru mengenal HTF itu. Oke, siap. Terima kasih. Di sini ada dari Mas Bayu Sangaji, cara menentukan support dan resisten dan kapan OP-nya dan TF berapa idealnya. Boleh dari Master Sonson, Master Vincent. Oke. Menentukan support dan resisten itu simple banget ya. Bisa pakai sebenarnya support resisten ada dua ya. Support resisten dinamis dan support resisten fix ya. Kalau misalnya support resisten yang fix itu bisa menggunakan pivot point ya. Pivot point atau enggak menggunakan dari dari swing high dan swing low-nya gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Saya jawab lagi pakai chart. Swing high dan swing low-nya bagaimana? Contohnya ya, swing high, swing low tuh bisa dari lihat histori ke belakangnya. Ya. Bisa dari histori ke belakangnya. Di sini ada high yang ditinggalkan ya, ditinggalin ke bawah maksudnya tuh. Ini high ke sini, lalu agak turun ke bawah ya. Nah ini bisa menjadi titik resistennya. Lalu ini ada low terendah yang ditinggalin ya. Nah contohnya ditinggalin seperti ini. Ini dia di bawah langsung naik. Berarti kan ini menjadi titik supportnya. Ini menjadi titik resistennya. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan untuk untuk kapan OP dan time frame berapa idealnya, itu perlu menggunakan tekniknya. Ya, teknik ini bisa kayak gimana? Ya bisa pakai tekniknya seperti yang tadi saya lihat ya, yang tadi saya share, teknik V gitu loh. Dan time frame berapa idealnya? Kalau misalnya untuk time frame berapa idealnya, itu tergantung gaya tradingnya ya. Dan bagusnya itu H1 tuh cukup ya. H1 dan H4 itu cukup untuk penarikan support resisten. Ya, jadi kenapa H1 dan H4 cukup? Biar stop loss-nya nggak terlalu jauh ya. Biar stop loss-nya nggak terlalu jauh dan TP-nya juga nggak terlalu jauh. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Vincent. Next di sini ada pertanyaan dari Pak Riki. Perkenalkan, saya Riki, asal Bondowoso, Jawa Timur. Mohon izin mengajukan pertanyaan kepada Master pada malam hari ini. Yang pertama dari sisi teknikal, bagaimana cara mengidentifikasi false breakout di dalam market khususnya per XAUSD?
Next, yang kedua, dari sisi fundamental, berapa lama pengaruh high impact news terhadap market setelah data aktual dirilis dan kapan bisa masuk ke dalam market kembali after news? Terima kasih, Master. Boleh dijawab sama Pak Syam ataupun Pak Vincent? Silakan. Kenapa Syam? Iya, False break ya? Iya, yang dari Pak Riki. Bagaimana cara mengidentifikasi false breakout di dalam market khususnya PRXA USD? Simpel sekali ya. Kalau misalnya simpel sekali, false break itu mengidentifikasi false break itu ada dua cara ya. Ada dua cara. Yang satu bisa menggunakan Fibonacci ya, atau ya Fibonacci sih ya. Yang kedua bisa lihat dari candlestick. Ya. False break itu dikatakan false break ketika harga keluar support atau masuk support lagi ya. Jadi keluar masuk support lah bahasa simpelnya ya. Contohnya kita false break itu mana ya? Di ini enggak false break ini tetap. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu mana yang false break. Ya, sebentar mana false break itu. Nggak ada ya. Ini pada bagus semua, makanya pada langsung. Kalau untuk news itu ya tergantung dari berita apa yang dirilisnya. Kalau misalkan rilis berita-berita yang biasa aja ya, itu biasanya cuma 1-3 jam ke depan aja efeknya tuh. Tapi kalau misalkan rilisnya yang high impact, contohnya high impact itu seperti suku bunga ya, suku bunga, inflasi itu biasanya kalau suku bunga bisa sampai 1 bulan bahkan 2 bulan itu bisa aja gitu. Kalau misalkan news yang kayak tadi PPI itu ya itu biasa sih. Kalau CPI-nya baru agak lumayan. Tapi kalau PPI itu biasanya agak kurang. Gitu ya. Kalau untuk mengidentifikasi false break, saya gampang banget, simpel ya. Contoh kayak di sini ya. Di sini saya menggunakan Fibonacci ya, Fibonacci untuk false break-nya. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak gini nih ya. Kayak ini deh, ini ya. Ini false break nih, ya. Ini break high kan? Ini break high lalu dia turun ke bawah kan? Ya. Ini break high lalu dia turun ke bawah lagi. Ya, ini false break. Ya, false break. Nah, false break di sini saya bisa identifikasikan dengan Fibonacci. Ya, sebenarnya ini nggak boleh bilang-bilang ya, cuman karena ada yang nanya. Nih, ya. Di sini kalau kita cek Fibonacci-nya dari low ke high ya. Ini kan penarikan ya dari low ke high ya. Ini breakout, tapi dia nggak berhasil melewati false yang saya. Ya, dia nggak berhasil melewati false yang saya, maka dia turun sampai dengan CEO seperti itu. Ya, udah. Ya, nggak boleh banyak-banyak ya. Apa namanya? Nggak boleh banyak-banyak untuk bocorinnya. Contoh yang hari ini bagaimana? Oke, hari ini sawu ya. Di sini breakout, ya. Di sini breakout dan berhasil melewati fall, maka harga lanjut ke T1 atau 1618 dari hari kemarin. Seperti ini, gitu ya. Itu ya. Tinggal lihat boleh. Jangan nanya level berapa ya, jangan nanya level berapa. Jangan nanya itu Fibonacci level berapa, itu Fibonacci level berapa. Jangan nanya, pokoknya jangan nanya itu. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Next di sini lanjut ke Mbak Arsha. Izin bertanya Mas, dari banyak metode seperti SMC, SNR, SND yang mana... belum share screen-nya. Oh maaf belum screen Mbak Lia. Oh boleh. Tadi belum share screen ya. Saya baru baca. Siap ya. Ini nih. Benar Mas sadar. Benar Pak, nggak sadar ya. Tadi nggak share screen dulu. Di demo. Buset dah, ini audiens sebenarnya ini ya, luar biasa. Ini ya contohnya nih, false break ya. False break itu kan kayak gini ya. Ini false break kan. Ya, ini false ya. Di sini dia nggak berhasil melewati apa? Dia udah berhasil lewatin high ya. Ini udah tampil belum?
Nggak ada barang sekedar materi. Oke ya, nih contohnya ya, ini nih di sini. Ya, di sini nih. Ini kan udah break high ya. Bener kan? Udah break high kan. Nah, lalu di sini dia break high ke bawah. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena di sini ada false. Nah, seperti ini ya. False-nya ya. Di sini ada false. Jadi ada false saya yang belum berhasil dilewatin, makanya dia bisa break high ke bawah lagi ya. Gitu. Baiknya saya mana sampai golden ratio. Ya. Ini. Ya. Sama saya juga ngakak pada di sini Pak, ketawa ya. Ya, di sini nih, ya seperti ini. Ini begini nih, ya. Ini nggak lewat false-nya. Kalau lewat false-nya dia bisa bablas. Contohnya hari ini ya. Kita bahas lagi ya. Contohnya hari ini. Ini dari bawah ke atas ya. Ini dari atas ke bawah. Nah, di sini kita cek. Kita cek di sini. Hari ini dia berhasil. Ya, di sini dia bisa melewati false-nya. Maka lanjut naik sampai T1 gitu. Ya, jadi kalau pakai Fibonacci ini namanya Fibonacci ya. Kalau pakai Fibonacci ini bisa mendeteksi areanya mana false, mana enggak gitu loh ya. Contoh hari ini sama, ini sama nih ya. Nah, ini ya. Kalau kita cek di sini, ini turun sih turun ya. Turun sih turun tapi nggak bisa lewat false-nya. Maka dia ke atas lagi. Lihat settingannya Pak, jangan. Jangan Pak. Ya. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih semuanya. Oke, siap. Terima kasih Pak Vincent. Next di sini ada pertanyaan dari Mbak Arca. Izin bertanya Mas, dari banyak metode seperti SMC, SNR, dan SND, yang mana yang paling bagus Mas? Boleh. SMC, SMN. Ya. Semuanya itu sama ya, basicnya sama. Sama itu basicnya sama antara SMC, SND ya. Itu sama-sama press action, cuman penyebutannya aja yang berbeda-beda ya. Gitu. Itu sama aja semuanya kok. Ya nggak ada yang saling bagus yang mana, itu sama aja semuanya. Cuman penyebutannya nama aja yang berbeda. Gitu. Oke, siap. Berarti sama aja, yang membedakan hanya penyebutan namanya saja ya. Iya. Next di sini ada bentar. Pak Ahmad Syafi, cara memadukan dengan support resisten gimana? Dengan teknika yang tadi mungkin ya. Cara memadukan support dan resisten. Cara memadukan dengan support resisten gimana Bang? Mungkin teknikal tadi yang sama Pak Vincent pakai. Oh. Ini nggak ada batas waktunya nggak? Neng Lia ini. Sampai 20.30 ya kita batasin ya. Sampai 20.30. Ya. Takutnya terus-terusan ini soalnya. Nah itu tuh pertanyaannya tuh dari Pak Karabas ya. Cara mengetahui dana kita masuk dalam segregate account. Caranya adalah ketika Bapak masuk segregate account, deposit ke DDMax. Pada saat deposit ke DDMax atau ke deposit broker manapun, broker lokal pastinya, Bapak mendapatkan 2 akun ya. Satu itu akun trading dan satu lagi akun Sina. Gitu. Ketika kita masuk ke dalam akun Sina atau dapat email dari DDMax ya untuk akun Sitnanya dari KBI sih. Ya. Masuk dapat email akun Sitnanya, maka itu bisa dipastikan dana Bapak aman dari KBI dan itu transaksi langsung dilempar ke bursa. Itu Pak. Jadi simpel banget mengetahui dana kita masuk dalam segregate account itu. Ya. Adanya akun Sitna. Ada tambahan nggak dari Mas Tichenli? Kebetulan kan beliau tadi menyampaikan juga mengenai keamanan dana gitu. Mas Tichenli ada tambahan? Mas Yanli hilang. Oh, kalau lagi ke rumah sakit katanya. Iya. Mas Yanli. Berarti tadi yang disampaikan Pak Vincent juga udah cukup jelas ya
untuk sudah cukup. memenuhi, iya betul, dari KBI dan credit account. Terus next dari Pak Bayu, izin tanya Miss Master Vincent, kalau misal candle ketiga tidak melebihi candle pertama, apakah worth it buat langsung OP di candle keempat? Apa kurang? Soalnya saya dapat beda-beda persepsi. Sepertinya ini 3 candle ya. Bukan, candle ketiga itu harus lebih rendah dibanding candle kedua. Itu biasanya kayak instant head and shoulder dan head and shoulder. Jadi candle ketiga mesti lebih rendah atau lebih tinggi, lebih rendah dibandingkan candle kedua. Itu gitu. Jadi nggak boleh ngelebihin candle kedua, intinya di situ sih. Contoh di sini ya, candle satu di sini, candle kedua di atas ini ya. Kalau misalnya candle ketiganya nanti ada di sini, ya cuman segini doang. Candle ketiganya nanti cuman sampai sini. Nah, ya, kalau candle ketiga nanti di sini, contohnya begini candlenya. Nah, kalau begini di candle 4 kita bisa sell. Ini baru sell. Nah, gitu. Belum ya? Allah. Belum share screen lagi. Udah screen ya? Udah kok, udah share screen, udah aman. Saya kira belum. Maklumnya udah malam jadi udah hilang gagal fokusnya itu. Kalau aku lanjut di pertanyaan ya Pak Vincent. Satu lagi deh, boleh ya? Yang dari Kak Rafli nih. Boleh langsung dari Kak Rafli. Kalau untuk pola V itu lebih probabilitas di tempo berapa? Rekomendasinya H1. Ya, jangan di bawah H1 karena itu polanya pembentukan dari head and shoulder dari M1, M5 dan M15 gitu. Jadi H1 itu minimalnya. Ya, H1 udah 4 dan D1. Makin besar time frame-nya maka makin besar probabilitasnya. Begitu. Udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi deh, di sini ada dari Kak Alfa. Mau nanya bagaimana ya cara mengelola emosi dan psikologis dalam trading forex, soalnya saya masih suka emosian kalau loss. Ini saya pengen dijawabnya langsung sama Mas Mary. Boleh Mas Ti? Halo. Ya, gimana? Lia apa cenah? Mau nanya bagaimana ya cara mengelola emosi dan psikologis dalam trading forex, soalnya saya masih suka emosian gitu. Emosian. Jadi kalau misalkan untuk jawaban emosian ini disarankan Pak siapa tadi? Pak Alfa. Pak Alfa, makanya kenapa kita butuh trading itu bareng-bareng supaya apa? Kita mengetahui juga misalkan dari kita saat entry itu alasannya itu apa, dan juga kita udah memahami juga pada saat entry kita udah menerima nih apabila tidak sesuai resikonya berapa yang akan didapatkan. Artinya kalau misalkan kita udah siap dengan resiko pada saat kita entry, kita berarti udah tahu nih kalau misalkan tidak sesuai. Jadi kalau misalkan kita tradingnya hanya bermindset pasti profit, pasti juga kalau misalkan pada saat lossnya pasti kita bakal kecewa. Nah, pada saat di sini setiap kali transaksi makanya dibutuhkanlah di sini money management di mana kita harus tahu dulu pada saat kita entry buy dan sell itu udah ada alasannya, misalkan berdasarkan entah itu fundamental atau teknikalnya, dan di sini kita udah bisa tahu membatasi pada saat kita entry di sini kita ingin membatasi resiko kita berapa. Nah, pada saat misalkan resiko itu tersebut ternyata masuk sama target resiko kita, ibaratkan kesiapan resiko kita, sebetulnya mungkin itu akan lebih mengurangi emosional ya dibanding kita mindsetkan bahwa transaksi ini harus profit dan ini pasti profit. Jadi
pasti lebih lebih emosionalnya lebih memahami. Karena apa? Satu ya kita tahu alasannya dan kita udah tahu dari awal pada saat kita entry buy dan sell, kesiapan resiko kita berapa yang kita akan dapatkan gitu. Jadi sebelumnya harus memahami dulu nih pada saat mau masuk market alasannya apa, dan kita harus tahu batasan resiko yang kita siapkan itu berapa gitu. Seperti itu, Neng Lia. Oke, siap. Terima kasih, Mas Mary. Di sini juga masih berhubungan dengan psikologis. Pasti ada pertanyaan dari Mbak Selvi Sulistioningsih. Perkenalkan, saya Selvi asal Malang, domisili Jember. Izin bertanya, Mas dan juga Mas Ti, bagaimana menyembuhkan psikologis pasca mengalami loss besar ataupun margin call? Dan bagaimana tahapan recovery yang bagus, baik terkait psikologis maupun terkait pola tradingnya untuk permasalahan tersebut? Dari Mas Mary mohon izin dijawab kembali. Oke, terima kasih. Jadi ini untuk Mbak Selvi ya. Halo Mbak Selvi, apa kabar? Oke, izin dijawab ya Mbak Selvi. Untuk bagaimana menyembuhkan psikologis pasca mengalami loss besar dan ataupun margin call. Nah, yang pertama harus kita harus lakukan itu adalah rehat. Itu udah jelas. Nah, pada saat rehat ini yang harus diutamakan adalah evaluasi. Evaluasi pada saat kita kemarin margin call atau misalkan loss besar, itu dikarenakan apa? Karena kalau misalkan sepengetahuan saya atau yang pernah saya rasakan untuk namanya margin call dan juga loss besar, itu yang pertama itu dari lot yang kita pakai, yang memang tidak sesuai dengan balance. Yang kedua adalah tidak adanya batasan resiko pada saat setiap kali transaksi, yang dimana kita pasti mengharapkan harga balik lagi ya. Tapi kita pernah membayangkan nggak sih, saya trading dari harga SAUUSD 1100 sampai 2000 gitu sekarang. Jadi nggak pernah membayangkan tahun 2009 bakal ada COVID juga gitu kan. Kita nggak pernah membayangkan itu terjadi gitu. Walaupun mungkin pada suatu saat akan ada waktunya di mana harga itu balik lagi, tapi kita nggak pernah tahu kapan. Nah, artinya di situ kita harus tahu nih adanya batasan resiko pada saat kita transaksi, butuhnya di situ. Dan di sini untuk membatasi resiko tuh ada macam-macam ya. Yang pertama mungkin kalau misalkan tipenya memakai stop loss, mungkin itu lebih ke tipe trading yang harian. Karena stop loss nggak mungkin jauh-jauh, pasti nggak akan melebihi rank hariannya. Atau misalkan tipenya nggak suka stop loss. Nah artinya di sini kita harus siap-siap untuk cut loss. Dimana pada saat kita tahu nih harga memang udah terlampau jauh dan juga sudah melebihi mapping atau misalkan analisa kita gitu. Dan lebih baik pada saat untuk cut loss itu kita lebih baik untuk switching gitu dari arah yang sebelumnya. Itu sebagian dari batasan resiko yang kita pakai ya. Nah, terus yang kedua itu dari lot dan juga tidak adanya batasan resiko. Makanya di sini pada saat kita evaluasi, kita benar-benar harus pahami dulu nih, kemarin loss-nya atau MC-nya itu karena apa ya? Apakah kita tidak pandai untuk bisa membaca ketahanan akun? Karena kan ketahanan akun juga butuh banget ya, apalagi sama tipe trader yang memang tidak bisa maksudnya tidak memakai stop loss atau misalkan tidak cut loss. Artinya kan kita harus bisa tahu nih ketahanan akun kita menuju harga sekian itu masih kuat nggak di dananya gitu. Karena untuk dalam trading sendiri kalau misalkan dua tipe pada saat kita memang kuat untuk dana, artinya kita masih bisa untuk menahan entah itu harga mau sampai manapun. Tapi kalau misalkan dengan dana yang memang hanya dibatas gitu, artinya kita harus siap atau tidak untuk membatasi resiko yang tadi saya bilang ada dua, entah itu mau stop loss atau itu mau cut loss gitu kan. Nah di sini
itu sebagai evaluasi supaya apa? Nanti ke depannya pada saat kita memulai trading lagi, kita mempunyai trading plan. Artinya misalkan dengan balance sekian kemarin bisa MC karena lotnya sekian. Artinya nanti ke depannya dengan balance sekian kita harus memulai trading dengan lot yang berbeda. Seperti itu. Nah, terus untuk lebih psikologinya ya itu awalnya tuh pada saat kita refresh ya, jangan dulu langsung terburu-buru emosi saya loss dan langsung harus transaksi lagi supaya apa? Supaya dapat profit lagi. Karena tidak kita sadari pada saat kita berpikir seperti itu, yang ada psikologis kita itu sebenarnya belum pulih. Nah, di sini kita refresh sejenak, kita diam berhenti dulu gitu dalam trading sambil kita evaluasi yang tadi gitu. Kenapa kita bisa loss dan MC pada saat kemarin pada saat trading gitu. Bagaimana cara tahapan recovery yang bagus terkait psikologis maupun terkait pola tradingnya? Nah, yang saya saranin ya di sini kita harus pada saat kita mau memulai lagi untuk recovery, kita benar-benar harus memiliki trading plan. Entah itu dari cara kita trading, misalkan kemarin cara tradingnya karena pengen profit banyak, jadinya main scalping lah tanpa harus menunggu waktu atau apa, mungkin kita akan lebih perpanjang lagi mungkinnya masuknya ke intraday atau seperti apa, terus dengan balance yang kita punya alangkah baiknya lotnya itu berapa sih yang disarankan supaya misalkan masih aman. Terus yang kedua adalah RR-nya gitu, RR-nya risk reward-nya itu harus seperti apa. Jadi benar-benar dirangkum dalam trading plan-nya pada saat kita mau memulai untuk trading lagi. Karena untuk merecovery di sini kita tidak bisa memastikan bahwa momen sekarang bakal lebih bagus dibanding momen sebelumnya. Karena momen itu sebenarnya sama. Yang salah itu di sini pada saat kita tidak mengatur dan tidak mempunyai trading plan-nya itu. Jadi pada saat kita nanti akan memulai recovery-nya, disarankan yaitu harus selalu ada yang mendampingi, karena kalau misalkan tidak didampingi ini, yang akan ditakutkan itu adalah melakukan hal yang sama gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mendampingi, terus kita sama-sama buat trading plan bareng gitu kan, artinya kita udah punya ada tujuan nih dalam trading saat setelah loss itu seperti apa kayak gitu. Jadi tetap semangat, karena apa? Kalau misalkan dibilang bisnis apapun ya, kalau misalkan dibilang untuk bisa kembalikan dana sebesar yang memang sudah diloskan, itu ya hanya di trading forex menurut saya ya, dibanding bisnis-bisnis yang lain gitu kan. Berat kan lossnya di forex tapi pengen menggantinya di bidang lain, sebetulnya sih kurang ya, karena ya misalkan pernah loss di forex, kita bisa kembalikan lagi ya di trading forex ini, asalkan yang memang disertai ilmunya. Seperti itu, Neng Lia. Terima kasih Miss Mary. Di sini udah menunjukkan pukul 23.3 dan di sini Lia mau bacain pertanyaan terakhir mungkin ya dari Mafia Face. Ini saya pengen langsung dijawabnya sama Mas Chenli. Halo Mas Chenli, selamat malam. Halo Mas Di. Halo, selamat malam Mas Chenli. Mas Chenli tadi ibunya ke rumah sakit katanya. Iya. Barusan mau ngejepit. Halo. Iya. Iya, ini lagi di rumah sakit. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Ini last ya. Oke, last. Pertanyaannya apa, Neng Lia? Saya mau nanya, kan ada candle yang hilang-hilang itu kenapa ya Mas Ci? Biasanya ada candle-candle yang hilang. Kenapa pertanyaannya simpel banget? Oke. Candlenya yang hilang-hilang ya. Kalau misalnya candle hilang yang terjadi pada hari Senin kemarin itu kan dikarenakan ada news yang terjadi pada saat tutup market.
Nah, pada saat tutup market ini di hari Sabtu dan Minggu itu terjadilah news di mana serangan Hamas ke jalur Gaza Israel. Nah, ini yang membuat lonjakan investor atau big investor itu mengamankan aset mereka ke safe haven di SAUUSD. Jadi mereka lebih banyak membeli gold. Akhirnya gold bisa terbang dengan candle hilang kayak gitu. Jadi itu kita sebut sebagai gap atau kesenjangan harga. Biasanya itu terjadi ketika close market terus ada news, nanti open market pasti terbentuk kesenjangan harga yang diharuskan naik, tapi karena marketnya close jadilah gap atau kesenjangan harga. Itu aja, Miss Lia, Neng Lia. Ya pasti, terima kasih. Ini di sini ada Mas Vicky, mau sekalian dijawab gak Mas Ti? Apa pertanyaannya? Lihat setelah clear posisi apa pas posisi berjalan? Oh itu udah dijawab sama Master Sony. Oh langsung ya? Oh iya, oke, siap. Berarti aman ya? Di sini kita langsung ke pembagian mungkin ya Mas Ti. Iya, terima kasih juga Mas Ti. Mudah-mudahan segera dipulihkan kembali ya untuk mamahnya dari Mas Ti Chenli. Mohon doanya juga untuk beliau. Nah, oke, di sini Lia mungkin langsung ke pembagian buku. Ada 6 orang yang akan terpilih untuk mendapatkan buku panduan trading khususnya dari DDMax. Nanti untuk Bapak Ibu yang terpilih mohon untuk chat atau japri ke admin ke nomor saya pribadi. Nanti saya akan kirim di kolom chat atau room chatnya ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada dari Mas Bayu Sangaji yang mendapatkan buku panduan tradingnya, dan yang kedua itu ada dari Mbak Selfie. Next di sini ada dari Pak Karabus kalau nggak salah tadi, nanti boleh dicek ya. Oh, Pak Carabas, sorry, Pak Carabas. Yang keempat ada dari Pak Taufik Al-Qadri. Yang kelima ada dari Pariki, Traye gitu tadi. Bentar ya, saya lihat dulu. Riki Traye gitu ya. Nah, satu lagi siapa? Di sini ada dari Bapak Muhammad Indra Maulana. Yang pertama diulang kembali ada Bapak Muhammad Indra Maulana, yang kedua ada dari Bapak Bayu Sangaji, yang ketiga ada dari Pariki Traye, yang keempat ada Bapak Taufik Al-Qadri, yang kelima ada Bapak Carabas, yang keenam ada dari Mbak Selfie. Oke, untuk nama-nama yang saya panggil tadi mohon di chat di kolom komentar ya yang sudah saya kirim. Jangan kecewa untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan buku panduan tradingnya, nanti bisa ikut edukasi-edukasi kami lagi secara online. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan khususnya di live trading dan edukasi malam ini bisa menjadi wawasan, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terkhusus Lia tekankan lagi untuk Bapak Ibu yang belum memulai bisnis trading forex-nya, bisnis trading forex-nya bareng DDMax, mudah-mudahan disegerakan, karena kalau misalkan bimbingan, edukasi, serta saja signal kita berikan 24 jam unlimited time. Kita memberikan edukasi secara online maupun offline, khususnya kantor pusat Bandung di DDMax Jalan Garuda nomor 88 Andir Kota Bandung. Terkhusus juga Bapak Ibu yang memang posisinya ada di Yogyakarta, Bapak Ibu bisa langsung ke alamat Yogyakarta, nanti sama Mbak Mary bisa di komen, di chat di kolom komentarnya untuk lengkapnya. Dan di sini juga Lia sampaikan terima kasih banyak untuk Pak Vincent, Pak Syam, Mas Ti Mary, serta Mas Ti Chenli yang sudah meluangkan waktunya. Ya insya Allah apa yang disampaikan hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terkhusus juga mungkin untuk Bapak Ibu yang belum silaturahmi secara langsung, ditunggu kabar baiknya, mudah-mudahan bisa dischedulkan secara
cepat gitu ya di waktu yang tepat. Dijaga kesehatannya, tetap dijaga plan tradingnya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan khususnya di plan bisnis trading forex-nya bisa segera berhasil gitu istilahnya, tetap dipahami edukasinya. Baik dari mulai edukasi teknikal, fundamental, psikologis trading hingga money management gitu. Saya Lia Nurulita, izin betul. Terima kasih di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 58. Bapak Ibu bisa langsung nanti ke kantor Yogyakarta, dan untuk di Didimex Pusat ada di Jalan Garuda nomor 88 Andir Kota Bandung. Oke, terima kasih. Di reminder kembali untuk Bapak Ibu yang mendapatkan buku panduan trading, mohon di-chat ulang ke atas nama Lia pribadi nomor yang tadi Lia kirim. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.